warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita balik lagi di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara, khususnya mengenai pembentukan BPUPKI. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kalian persiapkan dulu buku catatan kalian dan buku paket PPKN. Nah, langsung saja kita masuk ke materi mengenai pembentukan BPUPKI. Sebelum kita masuk ke materi mengenai pembentukan BPUPKI, kita lihat terlebih dahulu sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya pada masa pendudukan Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Yang pada saat itu melalui perjanjian Kalijati, Belanda diwakili oleh Jenderal Terpoorten dan Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Jepang datang ke Indonesia dengan semboyannya yang kita kenal dengan 3A. Jepang sebagai pemimpin Asia, Jepang sebagai cahaya Asia, dan Jepang sebagai pelindung Asia. Namun, pendudukan Jepang di Indonesia tidak bertahan lama karena Jepang mengalami kekalahan dengan pihak sekutu. Dan dalam keadaan darurat, Jepang menjanjikan kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan dengan membentuk BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI yang merupakan kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang kita kenal dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. Kemudian, BPUPKI secara resmi dilantik pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI sendiri beranggotakan 62 orang, termasuk di dalamnya adalah 7 perwakilan dari Jepang. BPUPKI diketuai oleh KRT Rajitman Widyodiningrat dengan 2 wakilnya. Yang pertama itu berasal dari Jepang yang bernama Ichiban Yoshio dan RP Suroso dari Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sidang BPUPKI. Nah, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali untuk sidang resmi dan 1 kali untuk sidang tidak resmi. Sidang resmi dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas mengenai dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian, sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, yang membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk sidang tidak resmi sendiri berlangsung pada masa reses, artinya masa di antara sidang pertama dan sidang kedua yang dilaksanakan secara resmi, yang dihadiri oleh 38 orang, yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, yang membahas mengenai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demikian penyampaian materi kita hari ini. Untuk lebih jelasnya terkait pembahasan sidang BPUPKI, baik itu sidang pertama maupun sidang kedua, akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, untuk yang ingin bertanya, boleh ajukan pertanyaannya melalui aplikasi Google Classroom dengan mencantumkan nama serta kelas. Selanjutnya, setelah ini kita akan melaksanakan evaluasi materi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pembentukan BPUPKI. Caranya yaitu dengan mengisi Google Form yang tersedia di aplikasi Google Classroom. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.